Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat hari yang baru lagi hari ini, di mana kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar. Kita diberi kesempatan untuk hidup bagi Yesus Kristus satu hari lagi dalam hidup ini. Dan hari ini marilah kita meneruskan pelajaran Alkitab kita through the Bible, dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10. Jikalau Anda mau teman-teman Anda mendengarkannya juga, masih ada kesempatan untuk bagi Anda untuk menelpon atau meng-SMS mereka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pagi ini kami datang kembali untuk mempelajari firman-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Kiranya Engkau memberkati pikiran, memberkati hati kami di dalam mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Injil Markus pasal yang ke-10. Minta Pak Alkitab buku untuk membacakannya, yaitu dari ayat 1 hingga ayat 27. Ayat 1 hingga ayat 27 dari Injil Markus pasal yang ke-10. Silakan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil berteluk di hadapannya. Ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihnya kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat perikop pertama di sini adalah mengenai masalah perceraian, di mana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya, orang ahli-ahli Taurat, imam-imam, mereka silih berganti untuk menguji Tuhan Yesus, datang untuk mencobai Dia. Kali ini mereka membawa pertanyaan, yaitu apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya. Di dalam adat istiadat orang Yahudi, akhirnya begitu gampang orang menceraikan istrinya. Karena apa? Karena mereka memang bersikap tidak setia kepada pasangannya. Terutama sang suami ini begitu gampang menceraikan istrinya oleh karena alasan yang kadang-kadang sangat sepele, sehingga banyak perempuan yang kasihan, jadi dikatong-katongin digantung gitu ya. Sehingga Musa berkata kepada mereka bahwa jikalau menceraikan istri, dia harus diberi surat cerai supaya dia tidak terkatong-katong. Sebenarnya Musa sama sekali tidak mengizinkan perceraian, tetapi karena banyak orang memang sudah menceraikan istri mereka dan membuat mereka dalam keadaan terkatong-katong, jadi kalau mereka nanti menikah lagi, mantan suaminya bisa datang dan ngamuk dan berkata bahwa itu istrinya, sehingga membuat perempuan itu serba salah. Nah, atas menyelesaikan masalah inilah Musa berkata bahwa kalau menceraikan istri, maka harus diberikan surat cerai supaya dia jelas statusnya dan apa yang mesti dia lakukannya. Dia tidak salah jikalau nanti dia menikah lagi. Begitu. Nah, itu Musa katakan di dalam Ulangan pasal yang ke-24. Oleh sebab itu ketika orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus tentang boleh menceraikan istri atau tidak, sebenarnya Tuhan Yesus menjawab tidak boleh. Karena Tuhan Yesus menunjuk bahwa sebab sejak awal dunia ini Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan satu pasang. Satu pasang ini hanya mautlah yang memisahkan mereka. Seharusnya demikian. Lalu mereka bilang, ya mengapa Musa mengizinkan ini perceraian dan suruh kasih surat? Ya, Tuhan langsung bilang bahwa itu karena ketegaran hatimu. Kalian memang sudah mencerai-ceraikan istri dan membuat mereka terkatung-katung gitu, membuat mereka jelas. Dan atas supaya kasihan kepada mereka dan status mereka menjadi jelas, maka maka Musa suruh itu memberikan surat cerai kepada mereka supaya status mereka jadi jelas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, atas dasar inilah maka surat cerai itu diperintahkan. Tetapi katanya apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini prinsip dalam kekristenan. Hanya mautlah yang memisahkan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip dasar kekristenan adalah tidak boleh cerai. Sekali menikah itu sampai akhir hayat. Jadi seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami. Belum lama ini ada Jeff Warren, itu pemimpin Mormon, ditangkap dan sekarang sedang dalam proses disidang. Mormonisme adalah jelas bukan dari Tuhan tetapi dari iblis.
Kita bisa berkata demikian karena dia mengajarkan supaya orang beristri sebanyak-banyaknya. Jeff Warren ini yang sekarang ditangkap di Amerika, itu ditangkap atas tuduhan yang sangat serius karena dia sendiri bukan hanya beristri sampai sekitar 16 istri, tetapi dia malah menikahkan anak-anak di bawah umur, yang umur 16 gitu, 15 dengan orang yang sudah kakek-kakek. Atas dasar itulah maka dia ditangkap. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kekristenan yang alkitabiah, yang murni, tidak mengajarkan demikian, melainkan mengajarkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami, karena tidak boleh menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Namun, jikalau terjadi perceraian, maka nomor satu, hendaknya itu bukan terjadi atas prakarsa atau atas keinginan pihak Kristen. Ya. Jadi misalnya jikalau seseorang ya dia adalah suami istri, kemudian misalnya yang salah satunya mendengarkan berita Injil, kemudian dia percaya kepada Tuhan, bertobat, tetapi pihak yang satunya itu tidak senang, dia marah-marah, kemudian dia menceraikan. Nah, apa boleh buat? Jadi bukan pihak orang Kristen yang memprakarsai perceraian, tetapi dia malah adalah pihak yang diceraikan. Nah, yang demikian tidak bersalah di hadapan Tuhan, karena bukan dia yang menceraikan, tetapi dia yang diceraikan. Jadi ada 3 perceraian yang diterima, artinya yang dimaklumi oleh Tuhan adalah yang pertama tentu atas kematian, artinya maut. Dan yang kedua adalah diceraikan, bukan yang menceraikan. Kemudian yang ketiga di dalam Injil Matius pasal 19 dikatakan, yaitu salah satunya berzina. Jadi tidak ada alasan lain selain salah satunya berzina. Karena apa? Karena perzinahan itu merupakan sebuah tindakan menyatukan diri dengan pihak lain. Jadi ketika seorang suami pergi berzina dengan seorang perempuan lain, berarti dia membuat sebuah penyatuan dirinya dengan perempuan itu. Dengan demikian maka sebenarnya secara hakikat dia telah menceraikan istrinya, kemudian menyatu dengan perempuan pelacur itu mungkin, atau perempuan nakal yang lain. Nah, demikianlah sebenarnya prinsip di dalam kekristenan. Jadi ada 3 perceraian yang diterima oleh Tuhan, kematian, kemudian diceraikan, kemudian yang pasangannya berbuat zina. Selain dari itu tidak boleh ada perceraian, ya. Tidak boleh terjadi perceraian. Nah, katanya ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin ya dengan perempuan lain, maka ia hidup dalam perzinahan terhadap istri yang barunya itu ya. Dan dia juga sebenarnya menyebabkan mungkin istrinya yang diceraikan itu berbuat zina. Kemudian dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia juga berbuat zina. Nah, ini harus dicamkan oleh orang Kristen. Kemudian sesudah itu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Kristus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya melarang orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Satu hal mungkin yang saya ingin bahas di sini supaya pendengar menjadi tahu mengapa kita baca Alkitab bahwa Tuhan marah ya. Dan mengapa kita dikatakan janganlah membenci orang. Apa beda marah dengan benci? Marah adalah sesuatu yang bersifat punctual. Punctual itu artinya seperti sebuah titik gitu. Sedangkan membenci itu adalah sesuatu yang bersifat linear. Itu artinya yang bersifat seperti garis, terus menerus. Apakah orang Kristen boleh marah? Boleh. Tetapi marah harus terkendali ya. Marah harus terkendali, terutama kita marah atas sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang tidak tepat, yang tidak benar ya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah.
Nah, kita marah atas itu adalah marah yang terkendali, marah yang kudus, bukan marah yang berbuat dosa. Tetapi orang Kristen tidak boleh membenci, karena membenci itu adalah sebuah sikap yang bersifat terus-menerus, ya. Jadi marah itu adalah sesuatu yang bersifat punctual, jadi stuck gitu, satu, ya, sebentar saja. Tetapi membenci itu adalah sesuatu yang bersifat terus-menerus. Marah itu seperti sebuah titik, sedangkan benci itu seperti sebuah garis, begitu. Nah, ya, Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya karena mereka salah. Mereka sangat terpengaruh oleh sifat kemanusiaan. Ya, biasa orang manusia tidak suka diganggu oleh anak-anak. Padahal anak-anak itu sangat polos dan mereka mempunyai sikap yang baik kalau kita meladeninya, kita mengasihinya. Ya, anak-anak harus dibimbing sedemikian rupa supaya mereka bisa dibesarkan di dalam kasih. Kemudian mereka besar, mereka bisa membalas kasih, dan kemudian mereka bisa hidup di dalam Tuhan dengan baik. Semua itu memerlukan pemupukan dari orang yang lebih dewasa. Banyak anak-anak menghadapi hidup trauma karena perlakuan dari orang-orang yang dewasa terhadap dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus malah berkata bahwa biarkan mereka datang kepadaku, ya. Janganlah menghalangi mereka, karena orang-orang yang demikianlah yang punya kerajaan Allah. Dan di sini memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak, ya, semua anak-anak itu pasti masuk surga jikalau mereka meninggal sebelum mereka mencapai umur akhir balik atau umur bertanggung jawab. Karena apa? Karena semua dosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa telah selesai oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kalau kita yang sudah dewasa, ya, kita jatuh ke dalam dosa lagi oleh karena kesadaran diri kita. Kita berbuat dosa lagi atas kesadaran diri kita, sehingga kita menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa, melainkan kita menjadi orang berdosa karena perbuatan diri kita sendiri, sehingga kita harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bayi, anak-anak, mereka yang belum mengerti, mereka menerima aplikasi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus secara otomatis. Karena mereka belum mengerti, mereka belum bisa bertobat, dan mereka belum bisa percaya. Jadi Roma pasal 5 ayat 18 berkata, oleh karena satu orang, ya, yang berbuat salah, semua orang telah menjadi orang berdosa dan ada di bawah hukuman. Dan oleh perbuatan satu orang yang benar, maka semua orang, ya, telah beroleh pembenaran, ya, untuk hidup. Jadi oleh karena Adam dan Hawa, semua manusia menjadi orang berdosa. Dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus, maka dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu selesai. Nah, selanjutnya hanyalah ada dosa yang pribadi yang dilakukan oleh orang atas kesadarannya. Yang demikian harus bertobat, menyesali dosanya, dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian perikop yang berikut kita lihat adalah mengenai satu orang muda dan kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia datang, katanya, sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertama, dia menyebut Tuhan Yesus guru yang baik, ya. Nah, sehingga Tuhan Yesus berkata, "Engkau mengapakah kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Orang saksi Yehova perlu membaca ayat ini, karena Tuhan Yesus sebenarnya menuntut pengakuan orang muda ini bahwa dia adalah Allah. Karena dia berkata begini, "Engkau menyebut saya baik, ya, mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi engkau mengakui saya Allah? Seolah-olah begitu, ya. Ya, karena hanya Allah saja yang baik, sedangkan kamu berani menyebut saya guru yang baik. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya sedang masuk ke satu langkah. Apakah engkau sungguh mengakui saya Allah? Tetapi orang muda ini kelihatannya enggak begitu tanggap, ya, no? Dan pertanyaannya juga pertanyaan yang salah. Ini pertanyaan dari
kebanyakan manusia yang menyangka bahwa masuk surga itu melalui perbuatan atau usaha manusia, sehingga dia tanya, apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Enggak ada, ya. Enggak ada yang bisa kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan perbuatan, itu sikap hati. Ya, bertobat dan percaya itu bukan perbuatan, dan itu sikap hati. Oleh sebab itu, kalau kita tetap di dalam posisi percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia, itu bukan perbuatan, itu sikap hati. Jadi banyak orang salah kaprah kalau kita berkata bahwa untuk masuk surga kita perlu setia sampai akhir. Lalu mereka bilang, kalau begitu kamu masuk surga oleh perbuatan. Konyol sekali, nada, ya. Karena sikap percaya itu sama sekali bukanlah perbuatan, tetapi itu sikap hati, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat ini orang ini salah bertanya. Dia pikir masuk surga itu melalui perbuatan. Nah, kemudian Tuhan Yesus tanya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Kalau kamu mau masuk melalui perbuatan baik, engkau tentu tahu semua perintah Allah. Dan diliskan di situ, ya, kata orang ini apa? Ya, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Oh, hebat sekali, ya. Ini orang yang merasa diri benar, ya. Saya ketemu dengan banyak orang yang demikian, ya. Kita beritakan Injil kepada mereka, mereka bilang, tidak, asal saya hidup baik, saya berbuat baik saja. Seolah-olah dia sudah hidup baik, seolah-olah dia tidak pernah berdosa, seolah-olah ya dia sudah cukup amal untuk masuk surga, begitu. Kadang-kadang kita melihat orang terlalu sombong, ya, terlalu sombong. Dia berpikir dia bisa masuk surga dengan perbuatannya, tanpa dia ketahui bahwa cukup satu dosa saja manusia tidak mungkin masuk surga. Karena surga adalah tempat yang maha kudus. Cukup satu dosa saja manusia tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang maha kudus. Tidak diperlukan banyak-banyak, cukup satu saja. Nah, bagaimana bisa ada amal yang cukup untuk menghapus dosa? Dan kemudian katanya Tuhan Yesus melihat, ya, orang ini hebat juga. Nah, coba ditantang sedikit, ya. Coba ditantang sedikit. Sekarang semua itu sebenarnya tidak perlu, hanya satu, ya. Hanya satu lagi kekuranganmu, katanya. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Tuhan sekarang uji, ini orang mau masuk surga melalui perbuatannya, atau ini orang mau masuk surga melalui Tuhan Yesus? Ternyata katanya mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang ini sebenarnya datang kepada Tuhan mau menuntut pembenaran. Dia terlalu sombong. Dia mau datang kepada Tuhan, sengaja bertanya sesuatu yang dia anggap dirinya sudah capai. Kemudian dia harap Tuhan Yesus mengumumkan bahwa inilah pemuda yang hebat. Dia sudah melakukan banyak perbuatan baik. Dia sudah menjalankan hukum Taurat. Sebenarnya dia mengharapkan yang demikian mungkin dilakukan oleh Tuhan. Tetapi tanpa dia sangka, Tuhan suruh dia jual semua hartanya. Karena Tuhan bisa melihat bahwa hartanya itu menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bertemu dengan banyak orang kaya, ya. Dan orang kaya biasanya mereka tidak mau pergi ke gereja yang benar. Mereka tidak mau pergi ke gereja yang Alkitabiah. Banyak di antara mereka mau pergi ke gereja yang bisa memuji-muji mereka. Banyak orang kaya ingin pergi ke gereja yang pendetanya mau atau suka menyanjung-nyanjung orang kaya. Pemuda ini cocok pergi ke gereja yang demikian. Banyak orang kaya mau datang ke gereja supaya perbuatan mereka diekspos, supaya apa yang mereka lakukan itu diumumkan, digembar-gemborkan. Banyak yang demikian. Dan banyak juga orang kaya yang datang kepada Tuhan yang mereka datang tetapi tidak berani pergi ke gereja yang benar. Mereka hanya ingin menjadi orang Kristen. Tadi saya berkata minta diekspos. Karena apa? Karena cara mereka mendapatkan uang juga masih cara yang miring, begitu. Sehingga mereka takut pergi ke gereja yang benar.
Mereka takut nanti satu hari ketahuan mereka melakukan hal-hal yang demikian, dan kemudian oleh gereja yang benar dia ditertibkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang muda ini kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, ya. Kemudian katanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa betapa sulitnya orang kaya masuk surga, ya. Betapa sulitnya. Nah, jadi mustahil sekali bahwa Tuhan memberkati orang yang kaya zaman sekarang ini. Karena betapa memberkati orang supaya dia jadi kaya raya. Mengapa? Karena betapa sulitnya dia masuk surga. Sama dengan Tuhan bikin dia sulit masuk surga nanti. Dengar radio berita klasik yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi membahas Injil Markus pasal yang ke-10. Sekarang kita sampai di sekitar ayat 26 di mana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya betul, ya, orang kaya masuk surga akan seperti onta masuk lubang jarum. Sebenarnya apanya yang menghalangi? Apanya? Yaitu kesombongan hatinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masuk surga bukan melalui perbuatan amal, sudah jelas. Karena kalau masuk surga dengan perbuatan amal dan kerajinan ibadah, maka orang kaya akan jauh lebih mudah masuk. Sebab orang kaya akan mempunyai fasilitas dan kesempatan yang lebih besar untuk berbuat amal daripada orang miskin. Tetapi karena masuk surga adalah melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka yang dibutuhkan itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, pengakuan bahwa saya sudah salah, pengakuan bahwa saya adalah orang berdosa, dan mengaminkan apa yang Yesus buat di atas kayu salib untuk menggantikannya di hukum, sehingga dia sungguh berhutang kepada Tuhan Yesus, dan dia hidup bagi Yesus, Yesus mati baginya. Untuk ini dibutuhkan kerendahan hati. Sementara orang makin kaya biasanya makin sombong, orang makin tua juga makin sombong, dan yang sekolahnya makin tinggi juga makin sombong. Jadi kesombonganlah yang menghalangi orang untuk masuk surga. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau engkau jadi kaya dan kemudian menjadi sombong di hadapan Tuhan, maka lebih baik jangan kaya. Ya, lebih baik jangan kaya, lebih baik miskin dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kemudian dikatakan mendengar itu murid-murid menjadi gempar, ya. Ya jelas, artinya orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Jangankan ontanya, bulunya saja nggak masuk karena bulunya besar-besar sekali. Oleh sebab itu hampir dikatakan tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya, apa maksudnya? Bagi Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib bagi orang miskin maupun orang kaya, dan Roh Kudus mungkin akan menggedor hati orang-orang kaya. Dan ketika Injil ini diberitakan seperti yang kita lakukan hari ini juga, ya siapa tahu ada orang kaya dengar radio berita klasik ini. Saya ingin katakan bahwa dia perlu hati-hati dengan kekayaannya. Sebab jikalau kekayaannya telah menyebabkan dia sombong di hadapan Allah, maka dia harus tahu bahwa kekayaannya itu akan melemparkan dia ke neraka. Maka lebih baik dia jadi paling miskin di muka bumi ini dan masuk surga, daripada menjadi manusia yang paling kaya di dunia ini dan masuk neraka. Ya, hati-hati dengan itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita mau membaca lagi ayat Alkitab, yaitu di ayat 28 sampai dengan ayat 45. Dari ayat 28 sampai ayat 45. Silakan Pak Alkitab buku membaca untuk kita. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang,
sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesa, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan sesuatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di sini berkata Petrus kepada Yesus, bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, maksud Petrus pasti apa yang kami peroleh. Ini sebenarnya mereka murid-murid masih diliputi perasaan dan pikiran kemanusiaan mereka. Mereka masih mengira bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan jadi raja. Mereka tidak menyangka dia akan disalibkan, kemudian dia membawa kelepasan rohani pada kedatangannya yang pertama. Nanti pada waktu kedatangannya yang kedua, baru dia akan membawa kelepasan jasmani. Nanti baru akan jadi raja atas kerajaan 1000 tahun. Mereka ini masih berpikir bahwa dia akan segera mendirikan kerajaan Daud. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin bangsa mereka dan mayoritas dari rakyat Yahudi menolak, dan sehingga Tuhan Yesus belum mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan oleh sebab itu mereka bertanya, mereka akan dapat apa? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang telah meninggalkan saudaranya, rumahnya, orang tuanya, dan semuanya mengikutinya, itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki dan lain sebagainya. Mungkin kita tanya sekarang, loh kok belum terima? Nah, justru kita tidak boleh mengarahkan perhatian kita kepada hal yang demikian. Kalau kita mengarahkan perhatian kita kepada hal yang demikian, maka kita akan tersandung. Kita akan jalan tersandung-sandung. Nah, kalau orang jalannya tersandung-sandung, maka sekalipun kamu jalan duluan, kamu akan tersandung-sandung lebih lambat, kemudian jadi yang terkemudian, yang terakhir. Sementara mereka yang jalan belakangan, namun mereka tidak tersandung-sandung, mereka justru akan menjadi yang terlebih dahulu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya kita menerima, dan yang paling penting di dalam hidup ini, kita menerima upah yang luar biasa. Ketika saya pergi ke Amerika,
saya tinggal di sana. Saya merasa saya mendapat saudara lebih dari 100 malah, ya. Karena mereka begitu baik kepada kami, ya. Ada yang menyediakan rumah, ya. Belum lama ini saya baru pergi menghadiri wisuda putra saya, ya. Di sana ada banyak keluarga yang menawarkan mau tinggal di rumahnya atau tidak, dan saya pergi ke satu kota dan saya tinggal di rumah seorang di sana, dan dia melayani kami dengan begitu baik, ya, begitu baik. Dan ada juga yang datang pinjamkan mobil dan ini itu, dan ada yang tanya ada kurang apa enggak dan lain sebagainya. Oh, luar biasa sekali. Dan memang saya singgah kepada saudara kandung saya yang ada di sana juga, ya, di Amerika. Dan saya mendapat perlakuan yang sama. Artinya begini, saya mempunyai saudara ratusan malah, ya. Saya mempunyai orang tua ratusan malah, yaitu yang mereka yang tua-tua menganggap kami sebagai anak, ya. Saya bertemu dengan mantan rektor saya lagi, Dr. Bell, ya, dan dia memeluk saya, ya, dia menangis, ya. Oh, luar biasa, ya. Dan betul lah apa yang Tuhan katakan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh hati, kita akan mendapatkan apa yang kita telah tinggalkan di dunia ini. Kita mendapat 100 kali lipat, ya. Karena persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Kalau Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya engkau mempunyai ratusan saudara, engkau mempunyai ratusan orang tua, engkau mempunyai ratusan rumah. Hanya sekarang engkau belum pergi ke situ, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi kembali lagi, kita tidak boleh mengarahkan perhatian kita kepada yang sekarang di dunia ini. Kita harus mengarahkan perhatian kita kepada justru yang kekal. Yang kekal lah yang penting. Kalau kita mengarahkan perhatian kita kepada yang sekarang ini, yang di dunia ini, upah yang di dunia ini, maka kita akan menjadi yang terakhir. Kita akan tersandung-sandung, maka kita akan menoleh ke kiri dan ke kanan, maka kita akan berjalan dengan bukan hanya lambat, mungkin akan jatuh, kemudian bangun, jatuh, bangun. Bagaimana tidak jadi yang terakhir? Bagaimana kita tidak jalannya lambat? Tetapi kita harus memandang jauh ke depan. Kita harus melihat yang kekal. Dengan demikian maka kita akan berjalan dengan kencang. Sekalipun kita startnya agak lambat, tetapi kita menjadi yang terdahulu. Jadi itulah makanya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pusatkan perhatian kita kepada yang kekal. Nah, kemudian kita lihat perikop 32 sampai 34. Tuhan Yesus berjalan bersama muridnya menuju ke Yerusalem. Kali ini mereka berjalan ke Yerusalem dalam keadaan tegang. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu mereka bahwa kali ini dia pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap katanya oleh bangsa Yahudi, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa lain, yaitu menyerahkan dia kepada bangsa Roma, karena bangsa Roma lah yang sedang menjajah mereka, yang memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. Jadi dia ditangkap dulu oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat yang membelinya dari Yudas, itu menangkapnya, mengirim orang menangkapnya, kemudian dibawa ke rumahnya Kayafas, yaitu imam besar. Jadi imam besar ini mewakili orang Yahudi yang sudah menjatuhin dia hukuman mati, dan hanya meminta persetujuan Pilatus sebagai gubernur yang dikirim oleh pemerintah penjajah. Jadi dia diserahkan kepada Pilatus dan dikatakan bahwa orang ini telah kami hukum mati, ya. Oleh sebab itu maka dia dijatuhi hukuman mati oleh bangsanya sendiri dan diserahkan kepada bangsa yang lain, dan kemudian dia akan diolok-olok dan lain sebagainya. Dan katanya sesudah 3 hari, ingat baik-baik, sesudah 3 hari. Jadi Tuhan Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah menulis sebuah buku menurut Alkitab. Nah, di dalam buku itu pembuktiannya jauh lebih lengkap tentu, ya. Menurut Alkitab Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu, ya, bukan pada hari Jumat. Kalau hari Jumat disalibkan, maka Tuhan Yesus hanya di dalam kubur 1 hari 1 malam saja. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu dan bangkit pada hari pertama. Kalau bangkit, Tuhan Yesus sudah jelas itu bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Nah, kalau ada banyak sebabnya kita bisa melihat, yaitu di mana
Tuhan Yesus berkata juga seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian jugalah dia di dalam perut bumi 3 hari 3 malam ya. Dan kemudian ada banyak fakta lagi yang memberitahukan kita di dalam ini pasal yang ke-16 katanya, sesudah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Sesudah lewat hari Sabat baru beli rempah-rempah. Nah, kalau Tuhan Yesus bangkit sesudah hari Sabtu, ya berarti hari Minggu, itu kapan mereka beli rempah-rempah ya? Kapan mereka beli rempah-rempah? Nggak mungkin ya. Nah, sebenarnya hari Paskah tahun itu jatuhnya itu adalah hari Kamis ya. Hari Kamis itu adalah hari Paskah yang 1 tahun 1 kali. Itu bisa Selasa, itu bisa Rabu, itu bisa Kamis, itu bisa Jumat, yang setahun sekali. Dan tahun itu jatuh pada hari Kamis. Ya, jadi Tuhan Yesus disalibkan hari Rabu, dan Rabu menjelang sore, menjelang malam dia dikuburkan, kemudian mereka Paskah. Jadi mereka Paskah. Nah, tidak boleh bikin apa-apa. Kemudian hari Jumat, nah perempuan-perempuan itu pergi membeli rempah-rempah dan mengolahnya untuk siap-siap pergi ke kubur Tuhan Yesus. Kemudian hari Sabtu mereka tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dan Sabtu lewat, artinya sore sesudah jam 6 sore, itu sebenarnya sudah masuk hari pertama minggu, dan Tuhan Yesus sudah bangkit di situ. Dan perempuan-perempuan pergi itu melihat kubur sudah kosong. Jadi Rabu sore jam 6 dia masuk ke dalam kubur. Sampai Kamis sore jam 6 itu 1 hari 1 malam. Jumat sore jam 6 itu 2 hari 2 malam. Ya, kemudian Sabtu sore jam 6 3 hari 3 malam. Nah, sesudah Sabtu sore jam 6 sore maka Tuhan Yesus bangkit. Ingat, orang Yahudi menghitung 1 hari itu bukan seperti kita sekarang ini, yaitu jam 1 malam berubahnya. Mereka hitung hari itu berubah, yaitu jam 6 sore. Ya, jadi hari Minggu itu dihitung dari Sabtu jam 6 sore. Sedangkan hari Sabtu dihitung hari Jumat jam 6 sore. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, itu artinya sesudah hari Sabtu jam 6 sore. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau argumentasi yang lebih jelas lagi, ada buku yang saya tulis yang berjudul Yesus tidak disalibkan hari Jumat melainkan hari Rabu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat permintaan Yakobus, ya, permintaan Yakobus dan Yohanes. Di dalam Injil Matius ditulis ibunya juga ikut minta. Lalu yang mana yang benar? Ya, memang tiga-tiganya mereka datang minta. Tetapi yang menarik perhatian Petrus, yang dimana memberi informasi kepada Markus, adalah bukan masalah ibunya, tetapi Yakobus dan Yohanesnya yang meminta supaya dia bisa, mereka salah satunya bisa duduk di sebelah kanan, sebelah kiri. Artinya pangkatnya lebih tinggi daripada 12 rasul yang lain. Bagaimana tidak membuat yang lainnya marah? Dan ini membuktikan bahwa mereka masih mengikuti Tuhan Yesus dalam samar-samar ya, dalam kesama-samaran, karena mereka masih menyangka bahwa dia akan datang, kemudian sekarang ini dia siap mendirikan kerajaan Daud. Dia siap menjadi raja dan mereka akan mendampinginya menjadi raja pada waktu itu. Tetapi sebenarnya dia sudah kasih tahu kepada mereka bahwa dia pergi ke Yerusalem dan dia akan disalibkan di sana. Ya, dia akan disalibkan, dan kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan Tuhan Yesus bilang kepada mereka bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya, betul ya. Banyak kali orang Kristen tidak tahu apa yang dia minta. Banyak kali orang Kristen minta atas ini ya, hatinya yang tidak baik ya. Ada banyak orang Kristen minta kesombongan, minta sudah cukup makan masih minta duit, minta kaya, minta rumah segala macam. Itu tidak pantas ya. Kita patut bersyukur bukannya meminta. Ada banyak orang Kristen ya minta dalam ini ketamakan gitu, minta dalam ketamakan. Engkau tidak tahu apa yang kamu minta sesungguhnya ya. Sungguh malu dan sungguh sebenarnya tidak baik. Banyak orang Kristen juga minta dalam apa, seperti anak kecil ya. Seperti misalnya satu gereja tanding voli dengan gereja yang lain, yang gereja yang satu minta Tuhan supaya memihak mereka supaya mereka menang. Mana boleh begitu. Nah, bagaimana dengan tim yang lain supaya dikalahkan? Mana boleh begitu. Ya, orang Kristen yang tahu kebenaran tidak berdoa demikian. Orang
orang Kristen yang tahu kebenaran berdoa, Tuhan, biarlah kami semua main jujur dan fair, ya, kami main sportif, ya, siapa yang menang yang kalah tidak jadi masalah. Orang Kristen yang tahu kebenaran berdoa demikian. Banyak sekali lagi orang Kristen yang minta dalam ketamakan, yang minta dalam ketidakpengertian, yang minta dalam kebodohan juga banyak, ya, minta dalam kebodohan. Nah, sama seperti Yakobus dan Yohanes ini, mereka minta tetapi tidak mengerti apa yang mereka minta. Tuhan bilang, apa kamu bisa mengalami apa yang saya akan alami? Dengan berkata demikian, ya, mereka bilang kami siap katanya. Tuhan bilang oke, memang kamu akan mengalami. Yakobus ngalaman nanti akan dipenggal kepalanya, dia akan ngalamin itu. Dan Yohanes nanti akan menderita banyak kesusahan. Tetapi ya, kamu memang akan mengalami apa yang saya alami. Tetapi mengenai duduk di sebelah saya yang sebelah mana, itu bukan hak saya menetapkan. Tuhan Yesus sengaja berkata demikian karena itu adalah wewenang Allah Bapa dan sudah diberikan kepada orang, kepada siapa telah disediakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya apa? Prinsip di dalam Tuhan adalah siapa yang lebih besar dia harus menjadi pelayan, dan siapa yang mau lebih penting dia harus menjadi orang yang melayani saudara-saudaranya, ya. Karena anak manusia juga datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi prinsip di dalam kekristenan itu adalah memberi contoh, bukan memerintah. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membahas perikop yang terakhir. Silakan Pak Alkitombuku untuk membaca bagi kita, yaitu ayat 46 sampai dengan ayat yang ke berapa yang terakhir, ya, ayat 51. Silakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oh ya, sungguh luar biasa. Bartimeus, ya, Bartimeus dicelikkan matanya, ya. Dia adalah, katanya Yesus ini, mereka di Yeriko, ya, di Yeriko di situ ada Sakeus, ya. Ini Bartimeus ini seorang buta dan dia dengar Yesus, ya, mungkin, ya. Orang buta ini kan telinganya jauh lebih peka. Dia sudah mendengar-dengar informasi bahwa ada seorang namanya Yesus yang telah menyembuhkan banyak orang buta. Mungkin dia berpikir kapan dia bisa ketemu dia. Dia tidak bisa melihat, bagaimana dia bisa pergi mencarinya. Sehingga ketika dia mendengar Yesus ada lewat di situ, tidak akan disia-siakan lagi kesempatan ini, sehingga dia berteriak sekencang-kencangnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini kadang-kadang kesempatan untuk diselamatkan tidak selalu tiba. Jikalau seseorang mendengar firman Tuhan hari ini, jikalau dia tidak menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia pikir saya tunda dulu, belum tentu ada kesempatan datang lagi. Saya katakan bahwa hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saat ini adalah saat Anda mengenal Tuhan, ya. Jikalau kita tiba pada saat itu, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kesempatan untuk melayani Tuhan dan kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Maka ya kita harus tahu bahwa kesempatan itu tidak selalu datang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda ingin melayani Tuhan dengan baik, ya, radio berita klasik sendiri saya dengar dari operator sangat membutuhkan dana, ya, untuk supaya bisa siaran ini bisa berlangsung, ya.
diperlukan dana dan kita tidak iklan dan lain sebagainya yang belum ada, karena kita mengutamakan pelayanan rohani. Oleh sebab itu membutuhkan dukungan dana dari pendengar sekalian yang sungguh menyadari bahwa radio ini memberitakan kebenaran, radio ini menyampaikan firman Tuhan. Anda mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan Bartimeus ini dia tahu kesempatan tiba sekarang ini. Oleh sebab itu dia manfaatkan kesempatan dan kemudian dia sungguh-sungguh ya berteriak kepada Tuhan. Dan lihat Tuhan Yesus memanggilnya ya. Dia berteriak untuk menyatakan imannya. Anak Daud, kasihanilah aku. Seruan anak Daud berarti mempercayai Yesus itu Mesias. Seruan anak Daud itu mempercayai bahwa dialah yang menggenapi nubuatan bahwa akan datang anak Daud yang memerintah kerajaan Daud, dan dia adalah Mesias. Jadi Tuhan Yesus panggil dia dan tanya, apa yang kamu inginkan dariku? Dan Bartimeus tentu menjawab, ya satu-satunya yang dia ingini, dia bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya, itulah yang paling dia perlukan. Ya. Bartimeus tidak perlu yang lain-lain. Yang paling utama dia adalah bisa melihat. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Seruannya bahwa Yesus anak Daud itu tanda dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yang lebih utama yang diperoleh Bartimeus itu bukanlah kesembuhan, tetapi keselamatan jiwanya. Ya, bahwa dia telah diselamatkan, itu yang terlebih penting. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebenarnya suruh dia pergi, tetapi kalimat berikutnya pada saat itu juga ya, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dia begitu bergembira dan dia mengikut Yesus. Dia bukannya pergi, tetapi dia mengikut Yesus. Demikian juga pendengar, jikalau Anda dengar hari ini, secara kebetulan mungkin Anda tune in, Anda dengar tentang Yesus Kristus, bahwa dia adalah Juru Selamat. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini bisa masuk surga tanpa melewati Yesus Kristus. Itu pernyataannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa? Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dosa itu dijatuhin hukuman. Dan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan Juru Selamat. Dan Yesus datang, dia disalibkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Sehingga Adam dan Abraham masuk surga melalui percaya kepada Juru Selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Dan hari ini kita bisa diselamatkan kalau kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah ya, tangkaplah kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, firman-Mu begitu jelas bagi kami. Yesus Kristus adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat yang dikirim untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Tuhan, kami adalah orang yang beruntung mendengar berita ini. Dan Tuhan, kami mengaminkan dengan segenap hati kami. Sungguh kami orang yang beruntung. Kiranya kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan pada kami juga dibagikan kepada semakin banyak orang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau program ini mendatangkan berkat bagi Anda, jikalau iman Anda makin bertumbuh, jikalau Anda tahu semakin banyak perkara-perkara rohani, jikalau Anda semakin faham akan Alkitab, maka ikutilah setiap hari dan beritahukanlah kepada teman-teman Anda, biar semua mereka juga mendapatkan berkat. Kami berdoa supaya Anda semakin dikuatkan, semakin teguh di dalam iman. Pertemuan kita sampai di sini. Amin.